dari aromanya, aroma interiornya bagaimana, ya terus perasaannya, dielus setirnya, dielus kursinya, penglihatannya, perasaannya bagaimana, 5 panca indera ini dimaksimalkan ketika lagi ngerental itu. Gitu. Happy walking! Makin happy! Makin walking! Om Bimo, misalnya pengen mobil apa ya yang mungkin standar ya, misalnya tentang Civic atau Pajero Sport atau mungkin Alphard begitu ya. Perlu nggak Om ada teknik semacam kayak kita telepon nih marketingnya atau SPG-nya gitu, Mbak bisa ke rumah nggak? Aku di alamat ini, aku pengen test drive gitu. Nah, terus kita kan merasakan Om. Daripada memvisualisasi terus foto di dinding, itu lebih keren nggak kira-kira menurut Om Bimo? Kalau dia sudah siap mentalnya itu bagus. Oke. Ya, kalau nggak siap mentalnya, nanti bisa muncul force tuh. Oh gitu ya? Iya. Nanti kalau dikejar-kejar suruh DP dan sebagainya, nah itu yang menjadi bahaya. Itu karena kalau bisa yang namanya impian bukan cicilan, cash. Gitu. Oh. Gitu. Jadi saya pun juga melakukan dulu untuk supaya mengakses energi kemakmuran. Saya datang ke seminar-seminar yang di hotel. Saya duduk di lobi, mencium aroma-aroma, terus masuk ke kamar mandi, aroma wangi. Kamar mandi hotel itu keren juga ya. Gitu. Jadi nyerap energinya gitu, nyerap. Lalu datang ke tempat ngopi yang agak mahal gitu dan sebagainya, itu belajar nyerap dari situ dulu, dari level-level yang rendah dulu. Nah, habis itu saya waktu pengen mobil waktu itu nonton YouTube. Bahkan saya beli itu test drive itu setelah saya deal beli. Jadi saya nonton YouTube dulu karena gini Mas, pikiran bawah sadar itu nggak tahu seolah-olah. Nah, ini kata kuncinya. Pikiran bawah sadar tidak mengenal seolah-olah. Ya, jadi ketika imajinasi itu seolah-olah sudah nyetir, seolah-olah sudah punya, itu bawah sadar sudah tahu bahwa dia itu sudah punya. Maka di kehidupan dia bagaimana mengkondisikan itu untuk terjadi menjadi miliknya secara realita. Itu. Jadi kalau mau imajinasi atau afirmasi, pastikan sudah masuk ke gelombang bawah sadar. Gitu. Contohnya aja lah, misalkan ya teman-teman di sini gitu kan, pejamkan mata, lalu bayangkan sedang di dapur, kemudian di situ ada jeruk nipis, kamu ngambil pisau, dibelah jadi 2, ambil satu jeruknya, lalu silahkan danga, lalu diperas dan sebagainya. Dan ambil satu lagi, diperas lagi, oke, lalu buka mata. Nah, kan air liur ini kan keluar. Jeruknya ada nggak? Nggak ada. Hanya seolah-olah. Nah, ini nyambung ke kekhawatiran tadi. Ketika khawatir nanti jatuh tempo nggak bisa bayar, itu seolah-olah sudah terjadi. Bawah sadar itu nggak ngenal seolah-olah. Makanya hati-hati membayangkan, mengafirmasikan. Kalau mentalnya sudah siap, mau test drive itu jauh lebih bagus. Atau paling enggak, kalau nggak siap ber-DP ya. Paling aman tuh sewa, Mas. Sewa ya. Paling aman sewa. Jadi sewa, kemudian kalau bisa nyetir sendiri ya setir. Gitu. Jadi langsung aja ini milikku, ini punyaku, begitu. Lalu akses 5 indera tadi. Dari aromanya, aroma interiornya bagaimana, ya terus perasaannya, dielus setirnya, dielus kursinya, penglihatannya, perasaannya bagaimana, 5 panca indera ini dimaksimalkan ketika lagi ngerental itu. Gitu. Kalau rental paling aman sih menurut saya daripada test drive. Mas melepas di saat kejebak rasa-rasa force, biar dalam keadaan stabil, biar vibrasi frekuensi yang kita harapkan dalam keadaan baik dan bahagia. Gimana? Makanya ketika di force itu kan sebenarnya kita butuh pemaknaan sih, sudut pandang ya. Itu butuh keahlian, butuh sumber informasi juga gitu. Atau bisa juga ketemu dengan orang yang level kesadarannya lebih tinggi supaya dinaikkan. Karena gini ya, coba aja deh sedang ruwet gitu ya. Lalu ketemu dengan diajak teman untuk partner bisnisnya lah gitu. Orang yang pembawaannya bagus, tenang, kaya raya, itu nanti nimbrung aja. Itu terkikis sendiri kok. Jadi kemarin saya ketemu dengan guru spiritual saya juga. Teman-teman jangan sepelekan ngumpul dengan orang yang circle-nya lebih tinggi. Karena kadang kita nggak melakukan apapun, itu ada pembenahan di dalam diri secara vibrasi.
itu kita kayak ada penyelarasan gitu supaya itu saya alami nyata gitu. itu. Iya, jadi kita belum ngapa-ngapain pun itu udah kena dampak. Betul. Makanya kalau nggak bisa sendiri, ketemulah dengan orang yang level kesadarannya lebih Bagi tinggi. saya itu adalah charger. Ya, charger betul. Makanya kadang pas di rumah ruwet gitu itu ketemu gitu pulang happy seneng gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma jadi pendengar aja gitu. Iya. Tapi impact-nya luar biasa gitu. Ini ada yang tanya gini. Saya itu sudah ikut workshop motivasi di mana-mana, tapi kok gak sukses-sukses. Iya. Itu masalahnya di mana? Ya, makanya kalau saya kan memang nggak mau disebut motivator ya, karena memang ada beberapa hal ya saya perlu ngomong ya apa adanya. Ada beberapa statement motivasi yang perlu dievaluasi. Kalahkan dirimu. Ya. Kalau saya nggak mau, berdamailah dengan dirimu. Kalahkan rasa malasmu gitu kan. Ya berdamailah dengan rasa malasmu. Termasuk juga musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Saya ngelus dodo gitu. Kok diri dimusuhi gitu. Iya. Kok diri harus dikalahkan gitu. Nah, kalau sudah ikut workshop, ikut seminar kemana-mana tidak berubah, ya evaluasi lagi. Satu, materinya pastikan benar gitu. Yang kedua, pematerinya memang melakukan itu, bukan sekedar teori gitu. Kemudian teman-teman praktek enggak gitu loh. Ya, seminar motivasi pun dan lain sebagainya. Tadi kalau misalkan saran dari saya aja lah, 2 ya, sumber informasi sama circle itu dilakukan. Itu orang konsisten kehidupannya berubah kok. Ya gitu. Apalagi kalau seminarnya itu bagus, bisa beresin mental block dan lain sebagainya. Kan itu biasanya terus, kalau contoh di kelas saya itu kan setelah diberesin dikasih tips ya. Apa yang dilakukan, bagaimana, misalkan ngundang uang dengan cara ajaib, cara ngomongnya bagaimana, itu dilakukannya berapa kali. Teman-teman yang melakukan testimoni kok. Saya habis ikut kelas itu, saya rutin ngomong dengan uang. Dia tunjukin uang masuknya berapa. Gitu, income-nya masuknya berapa. Nah, ketika sudah ikut seminar motivasi, kalau seminarnya hanya untuk semangat, ya sudah. Gitu loh. Apalagi semangatnya kan, motivasi itu kan ada internal, eksternal. Nah, kalau ikut seminar motivasi mendapatkan semangat eksternal, ketika di rumah kan jauh dari sumber baterai utama kan. Apalagi circle-nya nggak dibenahi. Belenda gitu loh. Ketika ngomong impian begini begitu, wes lah, bangun tidur itu yang penting ngerokok sama ngopi udah damai gitu. Nggak usah mimpi tinggi-tinggi nanti kesamplok pesawat gitu kan. Ngedrop lagi dia gitu. Nah, kalau semangat motivasi itu dari dalam, dari internal, mau kemana-mana, mau dengan siapa, bahkan nggak disemangati ayang pun gitu ya, tetap membara gitu loh. Makanya motivasi ini tujuannya apa? Kalau teman-teman ikut seminar motivasi hanya biar semangat, dapat cas dari luar diri, dalamnya nggak dibenarin, nggak berubah. Hanya semangat di kelas, pulang hilang lagi. Iya. Ini pertanyaan buat Om Bimo, bagaimana menjaga vibrasi energi biar tetap positif? Apakah orang yang sedang sakit-sakitan selalu memancarkan energi negatif? Ya, jadi sakitnya karena apa dulu? Gitu ya, karena sakit itu kan bisa dikatakan berapa? 90% lebih itu kan karena pikiran. Pikiran, betul. Tapi kalau sakitnya karena sakit pilek belum tentu loh ya, karena itu kan virus ya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau daya tahan tubuh karena vibrasinya bagus, nggak terjadi pilek juga itu. Tapi ada case-case tertentu lah gitu. Nah, kalau sakitnya itu karena vibrasinya yang ruwet, imunitasnya jadi turun gitu ya, banyak program negatifnya, akhirnya apa? Ya dia akhirnya menjadi ketemu orang yang sakit tadi, ya, yang orang sakit-sakitan itu vibrasinya bisa nular gitu, nggak enak, nggak nyaman gitu. Nah, kalau mempertahankan vibrasi apa namanya ketemunya dengan orang seperti itu, atau ini yang ditemui atau diri sendiri tadi yang di konteks pertanyaannya ini, mungkin yang sakit-sakitan itu. Mungkin orang lain. Orang lain ya. Jadi gini, kalau memang itu harus merawat, ya teman-teman vibrasinya harus kuat. Kalau nggak harus merawat, jeda dulu. Saya banyak kok yang tak tinggalin mas karena vibrasi ruwet. Oh, serius? Emang harus begitu ya? Iya, karena tapi saya tetap mengasihi mereka. Saya tetap cinta memancarkan love kepada tapi mereka. Memang saya rasakan bahaya. Sering-sering ketemu mereka. Ya, kalau ketemu ngomongin cicilan, ngomongin debt collector, tidak rasan-rasan. Iya. Mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, saya tinggal mas. Apalagi kadang, kamu dapat informasi jelek dari sini, dari sini, gitu. Itu racun. Racun. Jadi makanya tadi circle itu harus dibenerin gitu. Jadi kalau udah ada orang ngeluh ada apa, saya udah nggak respect. Saya ditelepon Mas Bimo enak ya, istrinya mendukung begini. Kan orang normal biasanya enggak juga Pak, kadang istrinya begini begitu. Itu kan. Kalau saya nggak ditelepon gitu, oh iya Pak, istri saya sangat support, percaya, saya kemana-mana gitu. Wah, apalagi masih muda itu. Jadi
sampai dia tuh ilfil, ngeluh sama saya tuh ilfil, nggak mau. Saya tinggalin. Sekarang lost contact itu sudah berapa lebih dari 5 tahun gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya dalam hati tetap mencintai dia gitu. Tetapi cinta itu nggak harus membersamai. Cinta itu nggak harus apa ya? Kita kadang sok jagoan pengen ngangkat orang dari bawah. Kitanya udah kuat belum gitu kan? Kalau belum kuat ya malah keseret ke bawah kan gitu. Saya aja di level sekarang aja masih ngukur kok. Kemarin saya mau bantu teman gitu kan. Loh kok dia nggak mau naik ya? Kok cenderung nyeret saya ke bawah ya? Saya lepas. Karena pas membersamai itu, saya muncul ada perasaan cemas, khawatir. Dengan goal saya jadi menganalisa mencapai enggak. Saya ngamatin, oh kok saya jadi begini ya? Kemudian saya evaluasi, oh karena vibrasi ini nyeret saya ke bawah. Akhirnya apa? Saya tinggalkan. Kamu naik enggak? Kalau enggak, sorry. Kita jaga jarak dulu.